Halo teman-teman investor, salam satu frekuensi. Kembali lagi bersama saya Daniel dalam catatan Daniel. Teman-teman, pada pembahasan kali ini 15 Februari 2026 kita bakal mengulik salah satu saham perkapalan terintegrasi. Itu adalah PT Samudra Indonesia Tbk atau saham dengan kode SMDR. Nah, jadi teman-teman kalau kita berbicara tentang sektor perkapalan, kita mengamati dalam beberapa minggu terakhir sudah mulai memanas lagi karena tersulut sebenarnya oleh salah satu kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, yakni tentang eh, revitalisasi galangan kapal di Indonesia. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan SMDR? Mari kita bedah bersama-sama. Saya sendiri kira-kira seperti ini untuk strategi investasi mappingnya. Jadi kita melihat story-nya atau sentimennya, apakah sentimennya masuk, kemudian apa keunggulan kompetitif emiten tersebut dibanding pesaing, juga apakah ini di wonderful price-nya, perusahaan ini wonderful, kemudian harganya bagus, dan kemudian kita juga akan melihat analisis risiko dan informasi yang secara terukur, sehingga hal ini menghasilkan informasi terkait dengan bagaimana kinerjanya, kemudian prospeknya dan valuasinya. Jadi perseroan ini bagian dari usaha Samudra Indonesia yang sudah beroperasi itu sejak 1964 dan menjadi salah satu pemain utama di industri pelayaran nasional. Jadi SMDR ini resmi melantai di bursa tahun 99 dengan kode SMDR. Nah, bidang utama SMDR ini bergerak di sektor pelayaran peti kemas atau container shipping, kemudian pengelolaan terminal dan pelabuhan, logistik dan freight forwarding, angkutan curah dan tanker, dan jasa kepelabuhanan serta keagenan kapal. Jadi perusahaan ini sebenarnya melayani rute domestik dan internasional, termasuk kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Asia Timur. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan model bisnis SMDR ini sangat sederhana, teman-teman. Jadi, mereka ini mengusung model bisnis logistik terintegrasi, di mana ini nggak hanya mengoperasikan kapal, tetapi juga mengelola terminal, gudang, hingga distribusi. Jadi, strategi ini kemudian membantu perusahaan untuk menjaga margin sehingga menciptakan diversifikasi pendapatan. Secara karakteristik, perusahaan termasuk emiten sektor transformasi dan logistik. Tentu saja sensitif terhadap siklus perdagangan global, yang dikenal rutin juga bagi dividen dan saat kinerjanya membaik, aktif melakukan ekspansi armada dan penguatan jaringan internasional. Jadi secara umum kalau kita simpulkan SMDR ini sebagai salah satu emiten pelayaran domestik yang punya pengalaman panjang, jaringan luas, dan secara fundamental cukup solid di sektor maritim Indonesia. Oke, teman-teman kita lanjutkan pembahasan. Jadi ini sekilas tentang emitennya, visi misinya menghubungkan Indonesia, kemudian misinya menyediakan layanan transportasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi barang dan ke seluruh penjuru Indonesia. Kemudian yang kedua, senantiasa memastikan pertumbuhan bisnis berkelanjutan seraya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Yang ketiga, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan solusi logistik yang efisien. Yang keempat, turut berperan serta dalam menciptakan lapangan kerja dan membangun kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang terakhir, memastikan perlindungan K3 dan lingkungan dalam semua tindakan. Kemudian dari sisi nilai, mereka ini menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Saya kira sebagai sebuah organisasi ini visi, misi, dan nilai intinya ini sesuatu yang clear ya untuk kita bahas. Kemudian dari bisnis model mereka ini membagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah shipping atau pelayaran, kemudian port atau pelabuhan, ada logistik dan juga jasa. Ini eh, bisnis model mereka sesimpel itu. Jadi mereka dapat order, kemudian dikapalkan, kemudian ada bongkar muat, pelabuhan, dan juga jasa-jasa seperti properti, kemudian ini pergudangan tadi. Dari komposisi pemegang saham, teman-teman, kalau kita perhatikan, Samudra Indonesia Tangguh itu memegang 57,98%, kemudian PT Ngrumat Bondo Utomo itu 15,79%, Masli Mulia atau komisaris ini 0,40%, dan direkturnya itu Bani Mulia
0,29%. Beliau ini juga rajin untuk mengoleksi secara pribadi teman-teman ya. Dan secara umum dimiliki publik itu 25,53%. Jadi secara likuiditas ini cukup liquid teman-teman sahamnya. Kemudian kalau kita lihat komposisi pemegang saham, ada investor lokal itu perorangan 29.000 sekian dengan persentase 19,39%. Kemudian ada perusahaan 75,58%. Reksadana juga ada sekitar 12 investor dan porsinya 0,63%, dan ada dana pensiun 1,55%. Sedangkan untuk pemodal asing terdiri dari perorangan, perusahaan, dan juga perorangan ini 29 pemodal asing, lalu perusahaan ada 29. Nah, jadi secara kronologis pencatatan efek tentu saja ini mereka menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan tahun 2023. Ini yang di laporan tahunannya teman-teman kita peroleh. Nah, kalau kita lihat dari kinerja jangka pendek dari sisi laba per segmen 2025, karena ini kita belum rilis laporan kuartal keempatnya. Jadi kalau kita perhatikan secara segmentasi pendapatannya itu dari jasa pelayaran dan keagenan ini kurang lebih meningkat 60-an miliar. Kemudian untuk jasa logistik ada penurunan sedikit, dan lainnya itu sekitar 1 miliaran ya gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan secara total atau secara jumlah konsolidasian meningkat sekitar hampir 50-an miliar gitu ya, 50-an miliar. Kalau dari segi laba per segmen teman-teman, jasa pelayaran dan keagenan juga meningkat. Kemudian ya logistik dan pelabuhan mengalami penurunan, dan lainnya ini mengalami sedikit penurunan. Namun dari sisi laba secara konsolidasian ada sedikit penurunan teman-teman, secara periodik, periode yang sama ya, 9 bulan di 2024 ke 2025, ada penurunan dari 109 miliar sekian menjadi 107 miliar sekian. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya sedikit ada penurunan secara kinerja. Dari kontribusi pendapatan sebenarnya 74%-nya ini mereka dari samudera shipping atau dari pelayaran. Kemudian dari logistik itu sekitar 14%, pelabuhan itu sekitar 9%, dan 3 ini jasa atau lainnya itu ya. Kemudian dari posisi keuangan kalau kita perhatikan teman-teman dari aset lancar, nah ini aset lancar kasnya ya teman-teman ya. Kas ini terjadi sedikit penurunan dari 333 miliar menjadi 327. Jadi ada sedikit penurunan. Ini secara jangka menengah teman-teman kalau kita perhatikan di 2024, kalau kita perhatikan ini kita coba ambil yang quarternya teman-teman. Nah, di revenue per share-nya ini secara kuartalan ini di 2025 ini mengalami peningkatan 2,7%. Meskipun memang di 2024 lalu ada sedikit penurunan itu ya, 2023, 2021 ke 2022 sampai 2023 ada penurunan. Sedangkan di 2024 sampai 2025 itu ada juga pertumbuhan tapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan kalau dari sisi earning per share, kalau kita perhatikan itu ada penurunan teman-teman. Di kuartal 3-nya ini 19,73%, itu sedikit penurunannya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi book value-nya sebenarnya ada peningkatan yang konsisten. Nah saat ini per share-nya itu book value per share itu 550. Di harga sekarang kalau kita perhatikan di 396, jadi secara book value sebenarnya ini masih di bawah book value-nya. Jadi masih ada sedikit diskon teman-teman ya kalau kita perhatikan. Nah, terkait dengan catatan yang kita berikan tadi dari sisi kinerja, kemudian dari sisi prospek dan juga valuasi, sebenarnya kalau kita perhatikan masih ada prospek tadi dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi bicara tentang fiskal itu kalau kita perhatikan ini sentimennya cukup struktural ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan baik.
Kemudian dari sisi valuasi masih terdiskon secara book value, gitu ya. Kalau kita perhatikan, dan secara keunggulan kompetitif sebenarnya kalau dibanding kompetitornya, eh, SMDR ini masih terbilang perusahaan yang menarik gitu ya teman-teman ya. Dibanding kompetitornya, mereka sangat efisien dan terintegrasi. Jadi seperti itu, dan bicara prospek tadi sudah kita ulas. Artinya dari ketiga hal ini bisa kita kategorikan dari sisi kinerjanya juga cukup konsisten ya, entah itu dari sisi cash flow-nya, cash flow operation-nya juga konsisten ya walaupun ada penurunan, tapi dari prospeknya cukup bagus dengan adanya sentimen fiskal tadi. Kemudian dari sisi valuasi masih tergolong under value, meskipun memang tidak terlalu tinggi diskonnya ya. Kalau kita perhatikan dari sisi price to book value-nya. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang SMDR. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.